Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua ya. Saya Fitrian Nurliana Zulfa. Di sini saya ingin mengulas mengenai langkah-langkah pengembangan instrumen kognitif dan jenis-jenis instrumen kognitif. Perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwasanya guru itu diwajibkan atau dituntut untuk mengembangkan instrumen penilaian baik dari proses belajar maupun hasil belajarnya. Nah, mengapa demikian? Mengapa harus dilakukannya sebuah pengembangan instrumen? Yakni bertujuan agar guru itu memperoleh data atau informasi mengenai tingkat kemampuan siswa, baik dari segi kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya, di mana nantinya hasil dari data informasi tersebut digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki yang dirasa masih kurang dalam proses pembelajaran. Hal yang sangat mempengaruhi kualitas penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, yakni bergantung pada kualitas instrumen yang digunakan tersebut. Nah, biasanya instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa yakni instrumen tes, biasanya berbentuk soal pilihan ganda maupun soal uraian. Nah, sedangkan untuk mengukur kemampuan afektif maupun psikomotorik siswa, biasanya guru itu menggunakan instrumen non-tes yang biasa berupa observasi, kemudian praktek. Dari hasil uji instrumen tersebut, kemudian dilakukanlah validitas dan reliabilitas terhadap instrumen dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai alat ukur yang memiliki hasil yang berkualitas dan sahih untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, jadi syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi alat ukur hasil belajar yang baik dan akurat, ini harus dilakukannya validitas dan reliabilitas terhadap instrumen tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun instrumen tes. Untuk yang pertama, yakni menyusun spesifikasi tes yang terdiri dari tujuan tes, kemudian menyusun kisi-kisi, memilih bentuk teks, dan tes sumatif. Hal tersebut dilakukan guru agar mempermudah dalam menulis soal. Langkah yang kedua yakni menulis soal tes yang di dalamnya berupa penjabaran dari indikator yang kemudian dijadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga yakni menelaah soal tes. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan ataupun kekurangan. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir-butir soal tes sehingga dapat diketahui tingkat kesulitan butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memperbaiki tes. Kemudian setelah memperbaiki tes, yang dilakukan guru adalah melaksanakan tes tersebut. Dan yang terakhir adalah menafsirkan hasil tes yang berupa data-data kuantitas yang berupa skor. Nah, skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, dari nilai yang rendah, kemudian menengah, dan nilai tinggi. Nah, kemudian jenis-jenis instrumen tes itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada tes yang bersifatnya objektif dan ada tes yang bersifatnya non-objektif. Nah, untuk tes objektif itu sendiri yakni tes tertulis yang menuntut siswa untuk memilih jawaban yang telah disediakan dan memberikan jawaban secara singkat, serta pemeriksaannya tersebut secara objektif terhadap semua siswa. Bentuk-bentuk dari tes objektif sendiri yaitu berupa tes pilihan ganda, kemudian tes benar salah, kemudian tes menjodohkan, kemudian ada tes yang berupa isian singkat. Untuk tes non-objektif, yakni tes yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban siswa untuk menguraikan, mengorganisir, dan menyatakan secara
jelas dengan kata-kata atau dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan logika masing-masing siswa. Nah, di sini tes non objektif itu dibagi menjadi dua. Ada tes yang berupa uraian terbatas. Contohnya, sebutkan 5 rukun Islam. Nah, itu adalah contoh dari soal uraian terbatas. Nah, sedangkan contoh uraian bebas, yakni jelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Oke, jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya antara jenis tes objektif dan jenis tes non objektif. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.